Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembicaraan kita hari ini, coba saya tanya terlebih dahulu. Saudara-saudaraku sekalian, siapa di antara Anda yang pernah dikritik orang lain lalu rasanya hatinya panas? Nah, itu dia. Kita semua pernah. Ada yang dikritik dengan dosennya, dikritik dengan bosnya, dikritik dengan orang tuanya, atau bahkan dikritik orang asing di kolom komentar di media sosial. Dan reaksi biasa pertama kita apa? Marah, tersinggung, atau paling tidak membela diri. Tapi, saudara-saudaraku, ada satu hal yang jarang kita sadari. Di balik setiap kritik yang menyakitkan itu, seringkali tersembunyi cermin paling jujur tentang diri kita. Hari ini, saya akan mengajak Anda berjalan bersama saya, bukan untuk belajar cara menghindari kritik, bukan untuk cara belajar membalas kritik, tetapi untuk belajar sesuatu yang lebih jauh lebih berharga, yaitu bagaimana mengubah kritik menjadi bahan bakar pertumbuhan diri. Karena pada akhirnya orang yang paling sukses di dunia ini bukanlah orang yang tidak pernah dikritik, melainkan orang yang pandai mendengarkan, memilah, dan belajar dari kritik itu sendiri. Saudara-saudaraku, sebelum kita belajar menerima kritik, kita harus paham dulu mengapa kritik itu terasa begitu menyakitkan. Nah, secara psikologis, otak manusia memproses kritik sosial di area yang sama dengan area memproses rasa sakit fisik. Jadi, ketika seseorang mengkritik kita, otak kita benar-benar bereaksi seolah-olah kita sedang dipukul. Itulah sebabnya dada kita terasa berdebar, wajah memanas, dan tangan kita gemetar. Itu bukan kelemahan, melainkan itu adalah manusiawi. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Saya ingin mengajak Anda mengenali 3 jenis kritik yang akan selalu Anda temui seumur hidup Anda. Yang pertama, kritik destruktif, yang tujuannya memang menjatuhkan. Isinya itu menyerang pribadi, bukan perbuatannya. Misalnya, kamu emang gak bakalan bisa. Nah, itu yang seperti itu sikapnya kita cukup satu, abaikan dan jangan dimasukkan ke hati. Nah, yang kedua, kritik konstruktif, yang tujuannya memperbaiki dan disampaikan dengan cara yang membangun. Misalnya, presentasimu bagus, tapi kalau datanya lebih diperkuat, akan lebih meyakinkan deh. Nah, untuk yang seperti ini, cukup didengarkan, dicatat, dan diperbaiki karena ini adalah harta karun. Dan yang ketiga, kritik terselubung, yang terlihat seperti pujian tapi ada racunnya. Misalnya, wah, kamu berani juga ya presentasi di depan orang? Kalau aku sih pasti gemetar. Nah, untuk yang seperti ini kita cukup tersenyum, ambil pelajarannya, dan buang racunnya. Kunci utamanya adalah jangan tolak kritik sebelum Anda menilainya. Saring dulu, baru merespon. Nah, untuk memudahkan Anda, saya ingin membagikan sebuah rumus sederhana yang saya sebut dengan rumus 3J. Yang pertama adalah jeda. Saat kritik datang, jangan langsung bereaksi. Tarik nafas, hitung sampai 3, beri ruang antara stimulus dan respon. Karena di ruang itulah kebijaksanaan lahir. Dan yang kedua adalah jernihkan. Tanyakan dulu pada diri Anda, apakah kritik ini benar? Atau apa yang bisa saya pelajari dan apakah ini tentang saya atau tentang perasaan orang lain yang mengkritik saya? Dan yang ketiga adalah jalankan. Ambil pelajarannya, lalu bertindak, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan lepaskan apa yang tidak perlu dibawa. Sebenarnya, prinsip memilah dan memeriksa kebenaran itu sudah diajarkan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya atau tabayun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya akan menyesali perbuatan itu.
Nah, prinsip tabayun ini bukan hanya berlaku untuk berita dari orang lain, tapi juga berlaku untuk setiap kritik yang datang kepada kita. Teliti dulu kebenarannya, periksa isinya, baru kita putuskan apakah ini akan kita ambil pelajarannya atau kita lepaskan saja. Izinkan saya bercerita sedikit tentang J.K. Rowling. Naskah Harry Potternya pernah ditolak oleh 12 penerbit. Ada yang bilang buku anak-anak terlalu panjang dan tidak akan ada yang mau membaca. Ada juga yang bilang cerita fantasi itu tidak akan laku. Kalau Rowling itu tersinggung dan berhenti, dunia tidak akan pernah mengenal Hogwarts. Tapi dia tidak berhenti. Dia mendengarkan kritik, memilihnya, dan terus menulis. Sampai hari ini, bukunya sudah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia. Atau Michael Jordan, yang pernah dikeluarkan dari tim basket SMA-nya. Karena apa? Karena dia dianggap terlalu pendek dan tidak cukup bagus. Apa yang Jordan lakukan? Dia tidak membenci pelatihnya. Dia justru menjadikan kritik itu bahan bakar untuk dia latihan. Dan kita semua tahu hasilnya. Dia menjadi legenda basket di sepanjang masa. Pertanyaannya sekarang, kritik apa dalam hidup Anda yang selama ini Anda anggap sebagai musuh? Padahal sebenarnya itu adalah guru yang menyamar. Saudara-saudaraku, setiap kritik yang Anda terima adalah undangan untuk bertumbuh. Setiap suara sumbang yang Anda dengar adalah bahan mentahan untuk versi terbaik dari diri Anda. Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Yang pertama, jadilah pendengar yang rendah hati. Karena orang yang paling cepat berkembang adalah orang yang paling berani berkata, mungkin saya salah, tolong ajari saya. Yang kedua, bangunlah jurnal kritik. Setiap kali Anda menerima kritik, tuliskan apa kritiknya, apa yang benar dari kritik itu, dan apa satu hal yang bisa Anda perbaiki minggu ini. Dan yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang jujur, bukan penjilat, bukan yang selalu mengiyakan, tetapi orang yang berani berkata, itu kurang tepat loh. Karena teman yang hanya memuji Anda, sejatinya dia itu sedang menipu Anda. Saudara-saudaraku yang saya cintai, sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu kalimat ini. Orang yang tidak pernah dikritik adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi, jika hari ini Anda merasa dikritik, diremehkan atau disangsikan, bersyukurlah, karena itu artinya Anda sedang bergerak, Anda sedang berani, Anda sedang hidup. Jangan buang energi itu untuk membenci suara-suara itu. Ambil pelajarannya dan buang racunnya, dan jadikan bahan bakar. Karena pada akhirnya bukan kritik yang menentukan siapa Anda, tetapi bagaimana Anda merespon kritik. Itulah yang menentukan siapa Anda. Mulai hari ini, berhentilah takut pada kritik, mulailah berteman dengan kritik, karena di setiap kritik yang menyakitkan ada versi lebih baik dari diri Anda. Terima kasih atas perhatiannya, waktu dan keterbukaan hati Anda. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya berhenti di ruangan ini, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan yang mengubah hidup Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di puncak kesuksesan Anda.